Halo, Shalom Sobat Muda, kembali di dalam program Kamu Nanya bagian yang keempat. Ada yang bertanya kepada saya yang pertama, Pastor, saya seorang anak muda dari kota Kalimantan ingin bertanya apakah salah jika saya merantau ke luar pulau dengan tujuan supaya tidak dekat dengan orang tua. Karena saya merasa jika dekat dengan orang tua tidak ada damai sejahtera sama sekali. Begini, saudaraku, kalau merantau karena tidak mau dekat dengan orang tua, itu gara-gara tidak ada damai sejahtera, pasti ada yang salah. Kalau Anda tanya salah atau tidak, salah. Karena tidak bisa melarikan diri dengan keadaan yang terjadi. Yang harus Anda lakukan adalah menyelesaikan atau mencari biang dari masalah yang membuat Anda tidak merasa damai sejahtera ketika dekat dengan orang tua. Mungkin memang kondisi orang tua atau karakter dari orang tua Anda sulit. Ada loh yang begitu, saudaraku. Atau memang keadaan dari orang tua yang tidak bijaksana. Kadang terlalu ikut campur, kadang terlalu intervensi terlalu banyak. Itu membuat Anda tidak bisa ambil keputusan sendiri dan sebagainya, akhirnya tidak membuat dirimu damai. Tapi itu tidak bisa dihindari. Bagaimanapun hubungan antara orang tua dan anak tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa berhenti. Berarti mau tidak mau harus diselesaikan. Maka kalau Anda keluar dari tempat tinggal Anda, pindah luar pulau dan sebagainya, itu hanya sementara, saudaraku. Atau itu hanya menyimpan bom waktu saja. Tetapi kalau Anda merantau dengan tujuan untuk kehidupan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih maju, pengalaman yang lebih banyak, itu bagus. Tetapi kalau tujuannya untuk menghindari atau menjauhi orang tua, itu sebuah kesalahan. Ya, jadi pesan saya, Anda harus bereskan ini, cari akar permasalahannya, dan tidak boleh dihindari. Supaya Anda benar-benar bisa menjadi pribadi yang dewasa untuk menyelesaikan persoalan, bukan melarikan diri dari persoalan. Begitu ya, saudaraku. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Shalom Pastor, saya pria dari Purwokerto, papa mama saya seorang pendeta dari salah satu sinode. Saya usia 32 tahun dan belum menikah karena ketika punya pasangan selalu ada sisi entah dari papa atau mama yang tidak cocok dan disuruh putus dan saya selalu nurut. Sekarang saya ada pasangan dan papa mama saya tidak setuju lagi. Tapi saya memaksa tetap melanjutkan hubungan ini. Apakah saya dosa, Pastor, jika saya memaksa keluar rumah dan menikah dengan pasangan saya ini tanpa restu papa mama? Tapi jika saya nurut terus, saya tidak akan nikah. Terima kasih, Pastor. Oke, begini. Usia 32 tahun, usia yang sudah matang. Usia yang sudah matur dan cukup punya prinsip dan punya pendirian dan punya pendapat sendiri untuk bertanggung jawab dengan pilihan yang Anda pilih seharusnya. Karena ini usia yang sudah matang, saudaraku. Tetapi dari kasus Anda, saya tidak tahu jelas bagaimana orang tua Anda. Apa yang menjadi poin-poin penentu dari kesimpulan orang tuamu berkata untuk tidak cocok dengan si A atau si B? Karena saya tidak mengerti latar belakangmu, ekonomimu, background keluargamu, saya tidak tahu. Tetapi dari kasus ini, kalau Anda tanya, jika saya memaksa keluar rumah, salah enggak? Salah. Salah, saudaraku. Itu enggak usah dipertanyakan. Salah, salah. Karena bagaimanapun orang tuamu masih hidup. Itu satu. Yang kedua, nikah tanpa restu orang tua itu bahaya, saudaraku. Ya, tapi ini case to case. Kalau ini saya bilang tidak, karena saya melihat dalam arti begini. Orang tuamu melihat, ini ada dua sisi, saudaraku. Mungkin orang tuamu menolak tidak untuk pasanganmu karena Anda bisa salah, bisa asal pilih pasangan. Bisa jadi kan itu.
Saya kan nggak tahu cerita lengkapnya. Bisa jadi Anda asal pilih pasangan karena mengingat usia Anda 32 tahun. Mungkin bisa buru-buru. Asal I love you, you love me, cocok pacaran setahun, setengah tahun, Anda langsung mau nikah. Mungkin orang tua berkata tidak. Atau mungkin orang tua sudah punya kriteria, dalam arti begini, sejak awal setiap family, setiap keluarga, itu punya aturan mainnya, saudaraku. Bibit, bobot, bebet, contoh. Dari tingkat ekonomi yang tidak terlalu jauh. Mungkin pasangan yang kau pilih terlalu di atasmu atau terlalu di bawahmu. Itu tidak boleh. Biasa orang tua kalau sudah punya pengalaman, dia akan memberi nasihat kepada anaknya untuk jangan terlalu jauh. Karena itu mempengaruhi usia mungkin. Mungkin Anda 32 tahun, pasangan yang Anda bawa mungkin jauh di bawah Anda. Atau mungkin di atas Anda. Itu ada banyak case, saya tidak tahu. Atau mungkin dari suku, ras, atau apapun, saya tidak tahu, saudaraku. Dari agama, kepercayaan, iman kepercayaan. Dan banyak hal. Latar belakang dari pasanganmu, mungkin orang tuamu lebih tahu, oh ini keluarga baik-baik kah atau keluarga tidak baik. Jadi sangat luas kalau boleh saya katakan. Lah, reason seperti itu mungkin seperti itu. Tapi ada juga, saudaraku, mungkin yang kau pilih sudah yang terbaik, yang kau benar-benar hati-hati dan kau pikirkan untuk orang tuamu mungkin bisa menerima dengan baik. Juga dari latar belakang yang baik, semuanya baik, pendidikan baik, bibit, bobot, bebet, Anda pikirkan baik-baik. Tapi masih juga ditolak oleh orang tua. Kan bisa itu. Nah, ini bisa dicari, saudaraku, case-nya mungkin dari orang tua Anda. Mungkin memang, terlalu memilih. Kalau model begitu, saudaraku, Anda lebih baik, saran dari saya, kalau memang ini case yang kedua ya, Anda harus benar-benar menjadi pribadi yang bisa membawa kepada orang tuamu, meyakinkan mereka bahwa pasangan yang kau pilih ini yang terbaik menurutmu, sudah kau bawa kepada Tuhan, dan Anda bertanggung jawab dengan apapun ketika Anda memilih pasanganmu ini. Dan itu dibicarakan baik-baik, meskipun harus lewat dengan pasti sulit. Mungkin dari pihak papa atau mama, marahlah, inilah, itulah. Tetapi kalau memang ini kau lihat ini pasanganmu memang dari Tuhan dan terbaik, coba pelan-pelan dibawa dalam doa. Anda pelan berbicara hati ke hati dengan orang tua. Sampai orang tua bisa melihat, yakin bahwa anaknya tidak salah di dalam memilih pasangan hidup. Kadang orang tua itu khawatir sekali, saudaraku. Kadang orang tua itu berlebihan juga bisa begitu. Mereka melihat anak-anaknya tidak mampu, tidak memiliki kemampuan memilih pasangan hidup yang tepat. Maka banyak orang tua yang intervensi di dalam pemilihan itu. Lah itu sesuatu yang kurang bijaksana sebetulnya. Tetapi kalau memang keadaan orang tuamu begitu terus mau gimana? Betul kan? Mau tidak mau, Anda yang mengedukasi mereka. Anda yang dengan sabar, tidak boleh kurang ajar, saudaraku. Itu pasti akan melewati rintangan yang cukup berat. Tapi tugas Anda, bukan tugas pasangan, tugas Anda dulu, untuk meyakinkan bahwa apa yang Anda pilih itu benar-benar sudah Anda pikirkan dan Anda berani bertanggung jawab dengan pilihan Anda. Dan pastikan pilihan Anda itu benar-benar bisa mengambil hati dari orang tua Anda. Dengan menunjukkan proof sikap bahwa memang dia benar-benar calon menantu yang memang bibit bobot bebet yang benar-benar baik. Begitu saudaraku. Tetapi kalau Anda berkata kepada saya, boleh nggak pastor untuk kawin lari kah? Nikah keluar rumah dah pokoknya nggak boleh saudaraku. Nggak ada restu orang tua itu mengembara. Betul, pernikahan tanpa restu itu menyakitkan. Dengan ada restu orang tua, pernikahanmu itu indah. Jadi kalau orang tuamu belum membuka diri, jangan paksa menikah. Sekarang PR-nya adalah membuat orang tuamu
percaya bahwa Anda bisa memilih dan bertanggung jawab dengan hidupmu, termasuk pasanganmu, dengan baik. Begitu ya. Oke, 2 pertanyaan ini sudah masuk. Terima kasih yang sudah bertanya. Saya mengajak teman-teman yang mungkin masih di dalam pergumulan apapun itu. Anda mungkin kesulitan, Anda mungkin kepada siapa ya aku mau share ya. Ya, Anda boleh masukkan di nomor di sini, nomor admin. Sebutkan apa yang menjadi permasalahan Anda, pergumulan Anda. Tuliskan saja. Saya bisa jawab melalui konten YouTube ini. Ya, saya kira biarlah konten ini, program ini menjadi berkat untuk anak-anak muda yang mendengarkan. Teruslah hidup kudus, teruslah hidup benar, hiduplah dalam pathway Tuhan. Jangan takut berbeda dengan dunia ini. Dan satu hal lagi, cintai Tuhanmu sedari engkau muda. Ya, Tuhan memberkati saudaraku. God bless you.